sungguh, maka ada 3 pertanyaan. Tolong itu kasih risikonya ya. Ada 3 pertanyaan, saudara-saudara. Jadi berdasarkan ayat tadi ada 3 pertanyaan yang sederhana. Pertanyaan yang pertama ialah siapakah Yesus Kristus itu? Dan yang kedua, mengapa ia menjelma menjadi manusia? Dan yang ketiga, mengapa ia harus mati? Saudara-saudara, jawaban atas 3 pertanyaan ini itu merupakan pondasi dasar, pondasi atau dasar yang kuat bagi iman kekristenan. Kalau ada orang-orang Kristen yang gampang goyah, kalau ada orang-orang Kristen yang gampang goncang imannya, maka orang-orang Kristen itu kurang memahami hal-hal yang disampaikan oleh ayat firman Allah. Jadi saudara-saudara, kita melihat orang Kristen itu harus kokoh. Orang Kristen itu harus teguh. Orang Kristen itu harus benar-benar kuat. Kalau saudara pelajari tentang sejarah gereja, sejak lahirnya kekristenan, begitu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Bahkan saudara-saudara, dalam perkembangan berikutnya, bahkan sampai sekarang ini, banyak sekali gempuran-gempuran terhadap kekristenan itu. Banyak tantangan-tantangan, banyak serangan-serangan atas kekristenan itu. Baik, saudara-saudara, gempuran-gempuran dari dalam Kristen itu sendiri. Dulu mungkin sudah pernah mendengar Children of God. Kemudian baru-baru ini timbul saudara-saudara aliran yang menamakan Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu kemudian sekarang yang masih hangat dibicarakan adalah Kristen progresif. Kristen progresif ini, saudara, itu menganut aliran pluralisme. Nah, itu merupakan tantangan-tantangan yang muncul dari dalam kekristenan itu sendiri. Nah, di samping itu, saudara, kekristenan juga mendapat gempuran-gempuran yang luar biasa dahsyatnya. Itu dari luar. Tetapi saudara-saudara, kalau kita memiliki pondasi yang kuat, iman yang kokoh, sekeras apapun, sehebat apapun gempuran atau serangan yang ditujukan kepada kita tidak akan menjadi goyah. Nah, oleh karena itu, saudara, saya ajak saudara mengerti dan memahami jawaban atas 3 pertanyaan ini. Memang pertanyaannya adalah pertanyaan yang klasik atau pertanyaan yang sangat sederhana. Tapi jawabannya itu memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keteguhan iman kepada kita, sehingga kita mampu berdiri teguh. Nah, yang pertama kita akan lihat. Yang pertama, pertanyaan siapakah Yesus itu? Nah, dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Banyak orang-orang yang menyangkali siapa sebenarnya Yesus itu. Yesus itu kan anak Maria. Yesus itu kan anak manusia. Yesus itu punya darah dan punya daging. Yesus itu orang yang lemah, yang lapar, yang ngantuk, bahkan bisa mati. Kenapa dipuja-puja sebagai Tuhan? Kenapa dipuji-puji sebagai Tuhan? Kenapa orang Kristen memuji-muji Dia sebagai Tuhan? Nah, saudara-saudara, sebelum Yesus menjelma menjadi manusia, Dia sudah ada. Ketika orang-orang Yahudi mengklaim
berkata kepada Yesus, Abraham itu bapak leluhur saya udah ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu ada. Nah kamu baru sekarang ini ada. Tapi Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah saudara, Yohanes mengatakan pada mulanya Yesus itu adalah firman Allah. Banyak orang berpikir, dulu waktu saya masih kuliah juga pernah berpikir begini, bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Seringkali saudara banyak pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu. Namun ketika saya mempelajari firman Allah, ternyata saudara-saudara bahwa Allah itu sudah ada sejak kekekalan dan akan tetap ada sampai kepada kekekalan. Jadi Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Demikian juga Yesus Kristus, saudara-saudara. Pada saat Allah ada, Yesus itu juga sudah ada bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus akan tetap bersama-sama dengan untuk selama-lamanya. Hanya sebelum ia menjelma menjadi manusia, dia disebut sebagai firman Allah. Nah perhatikan ayat ini, bahwa pada mulanya adalah firman. Lalu firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu saudara sebelum ia menjelma menjadi manusia, dia sudah ada. Bahkan dia sudah ada sejak dari kekekalan bersama Allah di dalam kerajaan surga. Kemudian ayat 14 bagian A. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Firman itu telah menjelma menjadi manusia. Firman yang kekal, firman yang bersama-sama dengan Allah, firman yang adalah Allah itu telah menjelma menjadi manusia. Menjadi manusia seperti saudara dan saya, dan tinggal di antara manusia. Kalau saudara membaca ayat ini atau membaca ayat ini, tentunya punya kesan mengenai acara Natal atau perayaan Natal. Karena setiap kali kita mengadakan perayaan Natal, sebenarnya kita sedang merayakan hari lahirnya Sang Firman itu menjadi anak Allah. Jadi saudara-saudara, kalau ada orang bertanya kepada kita, siapakah Yesus itu? Bukankah Yesus itu anak manusia, anak Maria, punya darah dan daging? Tapi kita dapat tahu saudara-saudara, sebelum ia menjelma menjadi manusia, dia sudah ada bersama-sama dengan Allah sejak dari kekekalan. Itu sebabnya dalam kitab Wahyu, Yesus berkata, aku yang awal dan aku yang akhir. Dalam bahasa Yunani-nya Alfa dan Omega. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, yang kita sembah bukan manusia yang fana. Yang kita sembah bukan manusia, bukan hanya manusia yang dilahirkan oleh Maria, tapi yang kita sembah adalah pribadi yang maha kekal, pribadi yang bersama-sama dengan Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nah, sekarang kita melihat pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus itu menjelma menjadi manusia? Dalam Injil, jawabannya adalah yang pertama, Tuhan Yesus itu menjelma menjadi manusia agar manusia mengenal Allahnya. Dalam Yohanes pasal 1:18, perhatikan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tidak seorang pun yang melihat pribadi Allah itu sendiri. Tidak mungkin manusia dapat melihat pribadi Allah itu sendiri. Bahkan Nabi pun tidak akan mungkin dapat melihat pribadi Allah itu sendiri. Tetapi saudara-saudara kasih, Allah yang tidak kelihatan itu, Allah yang tidak dapat dilihat itu, Allah yang tidak dapat diraba itu, maka Allah itu telah menjelma menjadi manusia, telah menyatakan dirinya melalui anak tunggalnya Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada aliran-aliran yang ingin menggambarkan, yang ingin membentuk
imajinasi mereka tentang Allah mereka dengan membuat patung-patung, ya. Dengan membuat patung-patung, ada telinganya, ada matanya, ada mulutnya, ada tangannya, ada kakinya. Mereka memang percaya ada Allah. Mereka memang percaya ada dewa. Tapi mereka tidak mengenal dewa mereka itu siapa, Allah mereka itu siapa, lalu bentuknya bagaimana, wajahnya bagaimana. Mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu. Oleh karena itu, supaya mereka dapat mengenali wajahnya Allah, mereka dapat mengenali wajahnya dewa mereka, dia membentuk tangan-tangannya, yang membentuk wajahnya, dia membentuk kakinya seperti manusia itu sendiri. Pada saat saya ke Bali beberapa puluh tahun yang lalu, di situ ada patung yang tingginya luar biasa, saudara-saudara. Ya, dia punya 4 wajah, menghadap ke barat, ke timur, ke selatan, dan ke utara. Saudara-saudara dikasih, jadi mereka sebenarnya tidak tahu bagaimana wajah Allah itu sesungguhnya. Tapi mereka mulai menyerupakan saudara-saudara, menyerupakan Allah mereka itu dalam angan-angan, kemudian dilahirkan dalam karya mereka. Tapi sesungguhnya Allah kita itu adalah Allah yang tidak kelihatan. Karena apa? Karena dia adalah roh. Tetapi sekalipun Allah itu tidak kelihatan, saudara-saudara, maka Allah telah menyatakan dirinya lewat anaknya, lewat Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah yang tidak kelihatan bagi orang Kristen adalah Allah yang telah menyatakan dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dalam ayat yang ke-7 adalah, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu melihat dia. Bagaimana sebenarnya sikap Allah, pribadi Allah, sudah dapat lihat di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi sudah tidak perlu membayang-bayangkan atau mengangan-angan, atau saudara sudah mengadakan satu membayangkan Allah itu seperti itu. Kalau saudara ingin melihat Allah, saudara hanya bisa melihat Allah di dalam diri pribadi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana sikap Tuhan Yesus, demikian juga sikap Allah. Bagaimana kuasa Yesus, demikianlah kuasa Allah. Bagaimana perkataan Yesus, itulah perkataan Allah. Jadi kalau saudara ingin melihat pribadi Allah, lihatlah pribadi Tuhan Yesus Kristus itu. Jadi saudara tidak bisa melihat pribadi yang lain tentang Allah. Saudara hanya dapat melihat pribadi Allah hanya di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus itu. Saudara sudah dikasih, orang-orang di sana memang punya Allah, tapi mereka tidak tahu Allah mereka itu bagaimana. Mereka tidak tahu saudara pribadi Allah itu bagaimana. Mereka tidak tahu. Tapi bagi kita punya Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup itu telah memperkenalkan dirinya kepada manusia dalam bentuk pribadi Yesus Kristus itu. Jadi kita memiliki Allah yang hidup dan Allah yang benar-benar nyata. Allah yang benar-benar ada buktinya. Bukan hanya dia menciptakan langit dan bumi saja, tetapi ia juga menyatakan dirinya kepada manusia supaya manusia itu mengenal pribadinya. Saudara-saudara, Allah tidak ingin saudara hanya percaya, tetapi ia ingin supaya saudara mengenal dia. Jadi dia nggak ingin saudara, Tuhan nggak ingin hanya saudara percaya, tetapi percaya saudara tidak terbukti. Tapi Allah ingin supaya saudara benar-benar mengenal dia. Nah, kalau sudah mengenal pribadi Yesus, Yesus berkata, sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu melihat dia. Kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu percaya kepada Allah. Kalau kamu melihat aku, maka kamu melihat Allah. Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Jadi saudara-saudara, banyak sekali orang-orang yang menyangkali, banyak sekali orang-orang yang menyangkali tentang penjelmaan Yesus Kristus ini. Makanya Yohanes berkata, antikristus itu ialah orang yang menyangkali bahwa
Yesus Kristus telah lahir sebagai manusia. Baik, kita akan lanjutkan saudara. Pertanyaan yang ketiga. Nah, ini. Nomor 2-nya. Nah, mengapa Yesus harus menjelma menjadi manusia? Mengapa Ia harus menjelma menjadi manusia? Yang kedua ialah supaya Ia dapat mati. Kalau Dia tetap Allah, Dia tidak akan bisa mati. Kalau Dia tidak akan mati, saudara-saudara, maka Dia tidak akan dapat mengadakan korban bagi manusia. Oleh karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Itu sebabnya Allah harus menjelma menjadi manusia. Yesus harus menjelma menjadi manusia supaya Ia dapat mati. Nah, perhatikan baik-baik. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya apa? Supaya Ia dapat mati dan kematiannya itu memusnahkan Dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, dalam terjemahan lain, sudah dalam versi yang lain, firman Allah yang hidup itu seperti ini bunyinya. Sebab kita anak-anak Allah. Sebab kita anak-anak Allah adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging. Karena manusia itu yang terdiri dari darah dan daging, maka Yesus Kristus mengambil bagian kodrat manusia, memiliki darah dan daging, dengan jalan apa? Dengan jalan dilahirkan oleh manusia. Jadi Yesus menjelma menjadi manusia itu melalui proses alami seperti yang dialami oleh manusia. Yesus menjelma secara tiba-tiba langsung jadi manusia. Coba bayangkan kalau andai kata Yesus tiba-tiba menjelma menjadi manusia tanpa melalui proses manusiawi, saudara-saudara, maka jelas Yesus itu tidak akan bisa mati. Tetapi saudara-saudara yang kasih, karena manusia itu terdiri dari darah dan daging, maka Dia juga mengambil bagian itu, memiliki darah dan daging dengan jalan dilahirkan oleh manusia agar Ia apa? Agar Ia dapat mati. Dan dengan kematiannya itu Ia mematahkan kuasa iblis yang berkuasa atas maut. Jadi saudara-saudara, kenapa Yesus harus menjelma menjadi manusia? Sebab kalau Yesus itu tidak menjelma menjadi manusia, Yesus tetap menyatakan diri sebagai Allah secara tiba-tiba menjadi manusia, dia tidak akan mati. Tapi supaya Ia dapat mati, Ia mengambil bagian seperti yang sudah dimiliki, punya darah, punya daging. Lalu kemudian Dia juga bisa lapar, Dia juga bisa berduka cita, bisa menangis, bisa ngantuk, saudara-saudara, kemudian bisa mati di atas kayu salib. Itu semua adalah sifat kemanusiaan. Nah, orang-orang lain menyangkali bahwa Yesus punya sifat ilahi. Mereka mengatakan Allahnya orang Kristen itu Allah yang bisa mati, bisa ditangkap oleh manusia, bisa lapar dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak memahami, saudara-saudara. Mereka tidak mengerti apa yang diajarkan oleh Alkitab. Yesus bisa mati, bisa menderita, bahkan bisa sengsara. Oleh karena Yesus itu mengambil karakter, mengambil sifat manusiawi, mengambil seperti saudara dan saya memiliki badan, memiliki darah daging supaya bisa mati. Tetapi sekalipun Dia mengambil sifat manusia, ya, keadaan manusia, kuasa ilahinya tetap ada. Itulah sebabnya Dia dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Iblis pun ketika melihat Yesus dari jauh, iblis datang kemudian bertekuk lutut di bawah kakinya. Bahkan saudara, angin laut, ya, angin total, angin bagian dahsyat, gelombang laut yang luar biasa dahsyatnya. Ketika Yesus berkata, tenang, semua tunduk. Kematian pun tunduk terhadap perintah Yesus. Mengapa? Karena Dia adalah Allah. Kuasanya tetap menyertai. Kuasanya tetap nyata lewat kehadiran Yesus di dalam dunia ini.
Jadi saudara, kalau orang lain lihat hanya kemanusiaannya, tapi bagi orang Kristen, lihat juga keilahiannya, lihat juga kuasanya. Nah, siapakah yang bisa menundukkan angin topan yang dahsyat? Siapa yang menundukkan gelombang yang dahsyat? Kepada siapa setan dan iblis tunduk? Setan iblis, saudara, tidak tunduk pada nabi-nabi. Setan iblis tidak tunduk pada malaikat-malaikat. Setan dan iblis tidak tunduk kepada siapapun, tapi setan iblis hanya tunduk kepada pribadi Allah. Dan setan ini mengerti siapakah Yesus itu. Dia berkata, engkaulah anak Allah yang hidup. Yesus tahu, saudara, iblis tahu. Yang punya kuasa nanti menghukum iblis, yang berkuasa nanti menghukum iblis, memasukkan iblis, melemparkan iblis ke dalam jurang kematian, ke dalam lautan api, itu Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika Yesus berada di Gadara, setan berkata, engkau anak Allah, engkau datang kemari, apa kamu menghukum aku sebelum waktunya? Iblis tahu sudah akan datang saatnya. Iblis itu akan dilemparkan ke dalam alam maut. Iblis tahu. Nah, herannya iblis mengakui kemahakuasaan Yesus, tapi manusia yang lemah tak berdaya ini justru menolak. Tapi bagi orang Kristen, kita perlu dicelikkan mata hati kita untuk mengerti, untuk melihat, untuk memahami pribadi Yesus adalah pribadi Allah yang maha kuasa. Pribadi Yesus yang sudah sembah itu pribadi yang hidup, pribadi yang maha kuasa. Ketika saya bertemu di hadapan Tuhan, saya berkata, Tuhan, saya mau tinggal lama di hadapan-Mu. Saya mau duduk berdiam diri di bawah kaki-Mu, Tuhan. Karena aku tahu aku berada di hadapan Allah yang hidup. Aku bukan duduk di bawah kaki orang-orang yang mati, orang yang tidak berdaya. Tapi aku duduk di bawah pribadi yang maha kuasa, pribadi yang hidup. Jadi saudara-saudara, saya tahu Yesus itu satu-satunya pribadi yang hidup. Kalau saudara berdoa, kalau saudara sedang menyembah Tuhan, kalau saudara sedang duduk berdiam diri, sadarlah bahwa saudara sedang berada di hadapan pribadi yang hidup, pribadi yang mengenal hati saudara, pribadi yang mengenal hidup saudara, pribadi yang mengenal seluruh kehidupan saudara. Tidak ada yang tersembunyi hidup kita di hadapan Tuhan. Lalu kemudian kita lihat pertanyaan yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus harus mati? Ini juga saudara-saudara dihantam habis-habisan dari seberang sana. Mereka mengatakan, saya adalah seorang apologet. Mereka mengaku-ngaku sebagai seorang apologet. Mereka tidak tahu sebenarnya seorang apologet itu membela dan mempertahankan imannya kalau ada serangan-serangan dari luar. Ini apologet. Tapi mereka itu bukan apologet. Mereka itu adalah orang-orang penyerang, musuh yang selalu mengkritik, yang selalu menyerang iman Kristen. Tapi mereka mengaku seorang apologet. Nah, kita melihat saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus mati? Nah, kita lihat dulu, mengapa Tuhan Yesus mati? Tuhan Yesus mati itu oleh karena wujud keadilan dan kasih Allah. Jadi kalau saudara ingin melihat di mana wujud keadilan dan kasih Allah, pandang ketika Yesus mati di atas kayu salib. Mengapa Ia harus mati? Saudara-saudara, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa dan menaruh di taman Getsemani, di taman Eden, Allah berkata begini, semua buah ini boleh kamu makan buahnya, tetapi satu ini jangan kamu makan, buah pengetahuan yang baik dan buah pengetahuan yang jahat. Ini jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Kata mati ini artinya kamu akan menanggung penghukuman. Kamu akan menanggung murka kalau kamu mati, kalau kamu makan. Nah, saya bertanya kepada saudara-saudara, ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, mati nggak mereka? Nggak mati, mereka tetap hidup, saudara-saudara. Mereka tetap hidup. Mereka tetap hidup. Karena
Karena yang dimaksud mati itu kamu akan menanggung kesengsaraan, kamu akan menanggung penderitaan, kamu akan ditimpa murka, kamu akan mendapat hukuman. Jadi Allah dengan tegas, kalau kamu mati, kalau kamu makan, kamu akan mati. Itu tegas. Nah sekarang umpamanya ada orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa atau ketika manusia itu berdosa, apakah Allah kemudian berkata, oh enggak apa-apa, enggak apa-apa, tak ampuni kamu, enggak apa-apa. Lihat Adam, ketika berbuat dosa, saya biarkan enggak apa-apa. Nah saudara, andai kata Allah bersikap seperti ini, maka jelas Allah itu tidak adil. Sudah lihat di pengadilan, kalau seorang hakim mengambil satu keputusan dengan adil, maka yang salah harus dihukum, yang benar harus dibebaskan. Ini namanya adil. Nah sekarang ketika manusia berdosa, ketika manusia melakukan kesalahan dan pelanggaran, lalu kemudian Allah berkata, oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Apakah ini adil? Oh saudara, ini bukan adil. Kalau andai kata Allah tidak adil, untuk apa kita percaya kepada Allah? Untuk apa kita percaya kepada Yesus Kristus? Kalau andai kata orang berdosa dibiarkan begitu saja oleh Allah, kemudian Allah tidak mengambil satu tindakan tegas untuk menghukum orang-orang berdosa, ini namanya Allah tidak adil. Nanti Allah memiliki sifat manusia, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Tetapi yang jelas saudara, Allah itu adil. Orang berdosa harus dihukum. Orang berdosa harus menerima sanksinya, menerima konsekuensinya. Itu adil. Nah sekarang Yesus mati di atas kayu salib ini, itu menunjukkan keadilan Allah. Seharusnya manusia yang harus dihukum. Seharusnya murka itu harus jatuh menimpa manusia. Hukuman itu harus jatuh menimpa manusia. Tetapi oleh karena Allah mengasihi manusia, maka semua hukuman murka yang sering jatuh menimpa manusia, maka semua ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Jadi kalau saudara ingin melihat keadilan Allah, pandanglah Kristus di atas kayu salib. Karena kematian Kristus atau karena ketika Yesus naik di atas kayu salib, itu menggantikan posisi saudara. Itu menggantikan posisi saya. Kalau Yesus Kristus tidak mati di atas kayu salib, maka saya yang harus ada di sana. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka saudara yang harus di sana. Tetapi Yesus Kristus rela menanggung semua dosa saudara. Yesus rela menanggung yang seharusnya jatuh menimpa saudara, hukuman itu dia rela tanggung di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib. Itu oleh karena saudara-saudara dan saya. Oh, di samping itu sudah lihat, kematian Kristus samping menunjukkan keadilan Allah, tapi kematian Kristus di atas kayu salib itu menunjukkan kasih Allah yang luar biasa untuk saudara dan saya. Karena Allah sangat mengasihi kita. Allah tidak menghendaki kita binasa. Allah tidak menghendaki kita itu untuk terhilang selama-lamanya. Tetapi Allah mau supaya saudara diselamatkan. Nah oleh karena itu saudara, maka ketika sudah melihat Kristus di atas kayu salib, lihat itu bukti kasih Allah, itu bukti keadilan Allah. Jadi kasih dan keadilan Allah itu menyatu di atas kayu salib ketika Kristus ada di sana. Jadi ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara menerima keadilan dan kasih Allah di sana. Yang seharusnya saudara harus menanggung di sana, tapi karena Allah mengasihi saudara-saudara, maka semua dosa, kejahatan, penderitaan, kutuk yang seharusnya jatuh menimpa saudara, dia tanggung di atas kayu salib. Karena Yesus mengasihi saudara-saudara. Saya berkata kepada Tuhan setiap kali saya berdoa, saya berkata, Tuhan, saya tahu Engkau mengasihi saya dengan kasih yang begitu besar, sehingga Engkau rela mengorbankan Yesus di atas kayu salib. Saudara-saudara yang kasih, biar kita menyadari
Tidak ada pribadi yang begitu mengasihi saudara dengan kasih yang begitu besar selain pribadi Yesus Kristus. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Di samping kematian Kristus di atas kayu salib merupakan wujud keadilan dan kasih Allah, maka kematian Kristus di atas kayu salib itu untuk menguasai, untuk mematahkan, untuk memusnahkan, menghancurkan iblis yang berkuasa atas maut. Saudara, ketika Tuhan Yesus mati ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, ada 7 perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Perkataan yang terakhir adalah sudah selesai. Itu perkataan yang terakhir. Jadi menjelang detik-detik kematiannya, perkataan Tuhan Yesus yang terakhir adalah sudah selesai. Sudah selesai itu menggunakan bahasa aslinya menggunakan tetelestai. Tetelestai itu artinya sudah berakhir, sudah terbayar, sudah digenapi, sudah selesai. Tapi saya ingin menyampaikan kepada saudara satu kata saja arti kata tetelestai, yaitu sudah berakhir. Nah, apanya yang sudah berakhir, saudara-saudara? Apa yang sudah berakhir? Saudara-saudara dikasih dalam Ibrani pasal 14 ini itu dikatakan bahwa ketika ia mati, ia memusnahkan kuasa iblis. Kata memusnahkan ini mempunyai arti kata lain, mengakhiri kuasa iblis. Yang tadinya saudara, iblis berkuasa atas hidup kita. Sebelum saudara percaya terima Yesus, iblis sedang berkuasa atas hidup saudara. Sebelum saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iblis itu berkuasa atas diri saya, memerintah hidup saya, memperhamba saya, menaklukkan saya, dan saya tidak dapat berbuat apa. Dari hari ke hari saya hanya tunduk kepada kuasa iblis. Saya hanya dapat melayani iblis. Saya hanya dapat berbuat segala sesuatu yang iblis perintahkan. Karena apa? Karena iblis berkuasa di dalam diri saya. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia berkata, tetelestai, itu artinya sudah berakhir. Iblis yang berkuasa atas hidup saudara itu sudah berakhir. Iblis kan tidak lagi berkuasa atas hidup saudara. Kuasanya, kekuatannya belenggu yang mengikat saudara sebelum saudara terima Yesus sebagai Tuhan yang selamat. Maka itu semua sudah dipatahkan, dihancurkan, dimusnahkan, sehingga kuasa iblis atas hidup saudara sudah berakhir. Kita menjadi orang-orang yang bebas. Kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kita tidak lagi menjadi hamba iblis. Kita tidak lagi takluk kepada kuasa iblis. Kita tidak lagi sudah ada dalam ikatan dan belenggu kuasa iblis. Karena apa? Kuasa iblis yang mengikat kita selama ini itu sudah dipatahkan, itu sudah berakhir, dan kita menjadi orang yang merdeka. Kita tidak lagi takluk kepada kuasa kegelapan. Kita tidak lagi ada dalam kuasa dan cengkeraman kuasa iblis, karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Bukan hanya menebus dan menyelamatkan diri kita, tetapi dia di samping itu kematiannya menghancurkan, meremukkan kekuatan kuasa iblis. Saya mendapat kekuatan yang baru ketika saya berdoa. Saudara, ketika saya kira pendeta kan juga manusia biasa seperti saudara-saudara. Kalau sudah pernah berdoa, kok lemah sekali ya, kok lemah sekali, nggak berdaya saya. Loh, hamba Tuhan juga mengalami seperti itu, saudara-saudara. Bukan berarti hamba Tuhan, gagah terus, perkasa terus di hadapan Tuhan. Enggak. Sewaktu-waktu hamba Tuhan itu, saudara, lemah, tak berdaya, kadang-kadang sudah menyerah kayak Tuhan. Tetapi kekuatannya yang pada saat dia bertalut di bawah kaki Tuhan, menyadari bahwa Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya untuk menyelamatkan dan menebus nyawa saya saja Tuhan, tetapi untuk juga ketika mati di atas kayu salib menghancurkan, meremukkan dan mematahkan kuasa iblis. Sekarang iblis tidak berkuasa lagi atas saya. Saya taklukkan kelemahan ini, saya tundukkan di bawah kaki Tuhan. Ini kekuatan kita.
Jemaat-jemaat juga begitu, ketika saudara mengalami kelemahan, saudara lemah tak berdaya, ingat bahwa saudara walaupun lemah tak berdaya, bukan berada di bawah kuasa iblis. Jangan saudara katakan, saya lemah tak berdaya itu, saya sedang diserang kuasa. Oh enggak, saudara. Saudara enggak bisa mengatakan saya sedang diserang kuasa kegelapan. Enggak. Sebagai manusia memang inilah sifat manusia. Kadang-kadang lemah, kadang-kadang kuat, kadang-kadang gagah, kadang-kadang lelah dan sebagainya. Ini keadaan kita sebagai manusia. Tetapi saudara kasih, sekalipun kita lemah tak berdaya, kita perlu taklukkan kelemahan kita tundukkan di bawah kaki Tuhan. Dan seringkali saya lemah tak berdaya, Tuhan saya lemah tak berdaya, saya tak mampu apa. Tetapi ketika saya mulai menyadari, mengingat akan firman Allah, kekuatan yang baru mengalir, kekuatan yang baru kemudian membangkitkan semangat saya menjadi begitu kuat dan perkasa di hadapan Tuhan. Ingat saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang terima sebagai Tuhan dan Yesus sama, tidak lagi saudara berada di bawah kuasa iblis. Oleh karena sudah bebas melayani Tuhan, saudara bebas melakukan kebenaran. Kalau andai kata ada di antara saudara mengatakan, aduh, saya nggak mampu sebab iblis menghalangi. Bukan iblis yang menghalangi, tetapi saudara seringkali tunduk kepada kelemahan saudara sendiri. Oleh karena itu biarlah kita memahami bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah yang kekal, yang telah menjelma menjadi manusia, yang telah mati di atas kayu salib, menanggung semua beban dosa kita, menanggung hukuman kita, dan dia juga mengakhiri kuasa iblis yang selama ini mengikat dan membelenggu hidup saudara. Saudara menjadi orang yang merdeka. Setiap kali saudara berdoa mata berkata, saya adalah orang yang menang, saya adalah orang yang merdeka. Ketika mulut sudah menyatakan, mendemonstrasikan saudara adalah orang yang merdeka, orang yang menang, orang yang dimerdekakan, dilepaskan dari kuasa kegelapan, kekuatan yang baru akan mengalir di dalam kehidupan saudara-saudara. Oleh karena itu, lewat firman Allah saat ini, mungkin ada di antara sudah mulai goyang imannya. Karena kalau sudah melihat di Facebook atau di media sosial, banyak sekali gempuran-gempuran yang sudah hadapi. Mungkin ada di antara sudah yang menjadi lemah imannya. Mungkin juga di antara sudah ada yang meninggalkan, katanya mereka berkata bahwa menjadi murtad dan sebagainya. Tetapi biarlah saudara-saudara kita memahami kebenaran ini, supaya sekeras apapun badai yang menimpa saudara, sedahsyat apapun gempuran-gempuran yang saudara hadapi, saudara akan tetap berdiri tegak. Karena firman Allah itu yang memberikan kekuatan yang baru untuk saudara. Mari kita bangkit dari saudara. Kemenangan sudah terjamin atas hidup kita. Karena kita tahu, kita percaya pada pribadi yang hidup, pribadi yang telah mati di atas kayu salib karena kita, pribadi yang telah memusnahkan kuasa iblis, memusnahkan kuasa kegelapan. Katakan, ya Tuhan, ku percaya, lewati lembah air mata ku percaya, kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Haleluya.
saat ini saudara menghadapi tantangan-tantangan. Mungkin saat ini sudah menghadapi kesulitan-kesulitan. Mungkin saat ini beban berat saudara tanggung. Bahkan kadang-kadang saudara merasa mau menyerah. Saudara mengatakan tidak mampu kami Tuhan. Kami tidak sanggup menanggung semuanya ini Tuhan. Kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi firman Allah mengatakan Yesus Kristus yang adalah Allah, yang mempunyai segala kemuliaan di sorga, Dia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dia mati di atas kayu salib. Dia menanggung hukuman saudara-saudara, hukuman yang seharusnya jatuh menimpa saudara. Dia tanggung di atas kayu salib karena Dia mengasihi saudara. Kematiannya menebus dan menyelamatkan hidup saudara. Kematiannya juga mengakhiri ikatan-ikatan dan belenggu-belenggu dosa. Kematiannya juga mengakhiri kuasa kegelapan. Ketika sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kuasa iblis yang menguasai hidup sudah diakhiri, dipatahkan dan dihancurkan. Sudah dibebaskan saat ini. Sudah menjadi milik Allah, bukan milik saudara sendiri. Kemenangan itu sudah Tuhan jamin untuk saudara. Mungkin ada di antara saudara yang merasakan dan mengalami kelemahan yang tak mampu saudara tanggung sendiri. Bila demonstrasikan nyanyian ini, aku percaya karena keselamatan dan kemenangan sudah Kau jamin bagi kami. Katakan lagi, ya Tuhan, ku percaya. Mungkin ada di antara saudara yang perlu untuk didoakan, perlu mendapat dukungan doa. Silakan saudara maju ke depan. Saudara pribadi, tas pribadi. Roh Kudus jamah hati saudara. Roh Kudus jamah setiap pribadi saudara saat ini. Roh Kudus bekerja di dalamnya, bekerja memberikan kekuatan yang baru, bekerja memberikan semangat yang baru, membangkitkan kekuatan saudara. Biarlah Roh Kudus melawat kita pribadi lepas pribadi. Biarlah Roh Kudus menjamah hati kita lewat firman Allah, memberikan kekuatan, membangkitkan semangat saudara. Mungkin semangat saudara mulai pudar. Mungkin saudara mengalami kelemahan yang begitu besar. Tapi biarlah Roh Kudus membangkitkan kekuatan yang baru. Biar Roh Kudus membangkitkan semangat untuk saudara bangkit berdiri untuk hidup dalam kemenangan dari hari ke hari. Karena iblis sudah tidak mempunyai hak dan kuasa lagi atas hidup kita. Haleluya. Puji Dia, sembah Dia.
Sembah Dia, Dialah pribadi yang maha kuasa. Dia pribadi yang hidup. Dia pribadi yang mengerti dan mengenal hati saudara-saudara. Dia pribadi yang melihat pribadi saudara, pribadi lepas pribadi. Tidak ada di antara saudara tersembunyi di hadapan Tuhan. Saat Dia melawat, Dia akan memberikan jawaban atas setiap problem yang saudara hadapi. Katakan lagi, ya Tuhan, ku percaya, karena Tuhan menepati janjinya, karena Tuhan melakukan apa yang terpercaya. Katakan, ya Tuhan, ku percaya. Kami percaya akan firman-Mu. Firman itu iya dan amin. Kami percaya sekalipun kami menghadapi masa-masa sulit, masa-masa sukar, ketika kami ada di dalam malam yang gelap, ketika kami ada di dalam kelemahan dan ketidakpercayaan, kami percaya firman-Mu itu memberikan jaminan yang pasti buat kami. Dan kami percaya ketika Kau mati di atas kayu salib, itu memberikan kemenangan kepada kami. Kuasa iblis, kuasa kegelapan tidak lagi berhak atas kami, tidak lagi berkuasa atas kami. Kami berada di dalam kuasa Allah, kami berada di dalam kemenangan, kami berada di dalam terang Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu terus berbicara
Pada saat-saat mereka lemah tak berdaya, pada saat-saat mereka menghadapi tantangan, firman-Mu terus akan berbicara, terus berbicara keras sampai mereka ya Tuhan memperoleh kekuatan dan kemenangan yang baru. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini akan diadakan penyerahan seorang anak yang lahir tanggal 1 Juni 2024 yang diberikan nama Jasaka Mahanai Sagala. Jasaka Mahanai Sagala. Saya mengundang untuk ke depan. Sebelum saya laksanakan penyerahan hari ini, saya ingin bacakan beberapa ayat di dalam Injil Matius pasal 19 dari ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu, dan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, nilai seorang anak kecil sama dengan nilai seorang dewasa. Di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan. Oleh karena itu, saudara-saudara, baik orang dewasa maupun anak-anak kecil itu perlu datang kepada Tuhan. Perbedaannya adalah orang dewasa dapat mengambil keputusan, dapat memilih, kemudian mengambil satu keputusan, tetapi anak-anak tidak. Oleh karena itu, peran orang tua adalah membawa anak-anak untuk datang kepada Kristus, menyerahkan anak-anak kepada tangan Kristus. Kita tahu, saudara-saudara, bahwa kalau kita ada di dalam tangan Kristus, maka tidak ada satu kekuatan atau kuasa apapun yang dapat menjamah kita. Oleh karena itu, anak-anak yang lemah tak berdaya, anak-anak kecil yang tidak mengerti apa-apa, yang tidak bisa memilih yang baik atau yang jahat, kita perlu bawa kepada Kristus. Kita perlu bawa datang kepadanya untuk diberkati. Kita tidak tahu dan juga kita tidak dapat menentukan masa depan anak-anak. Mungkin kita punya rencana anak-anak kita nanti kita kita didik, lalu kemudian supaya anak-anak kita memiliki masa depan. Kita tentukan masa depan kita. Kita tentukan masa depan anak-anak. Tetapi saudara, tidak bisa. Tidak bisa kita menentukan masa depan anak-anak. Masa depan anak-anak yang menentukan adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu kita perlu serahkan anak kita, anak-anak yang masih kecil, yang tidak dapat memilih yang baik yang benar, kita serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memelihara hidupnya, Tuhan yang menentukan masa depannya. Karena kita percaya
orang yang percaya, Tuhan tentukan masa depannya itu masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu pada hari ini tanggal 12 Juni 2024 kita serahkan anak kita yang bernama Jasaka Maharani Mahanaim Sagala. Kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan satu puji-pujian. Kuserahkan anakku kepada Allah. Bapa yang mengasihi kami tanpa memandang rupa kami. Engkau mengasihi kami sebagai orang dewasa. Engkau mengasihi kami sebagai orang tua. Engkau juga mengasihi kami sebagai anak-anak yang kecil. Kasih-Mu nyata dan kasih-Mu rata buat kami semua. Kami rindu Tuhan setiap anak yang dilahirkan oleh umat-Tuhan-Mu. Mereka ada dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Mereka ada dalam pengawasan-Mu, dan Engkau sendiri akan menjagai mereka. Dalam pertumbuhannya juga Tuhan memberkati, memelihara mereka. Kami tahu Tuhan begitu banyak siasat tipu daya kuasa kegelapan yang akan merusak masa depan anak-anak kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan anak kami ini ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau menjaga dan memelihara kami, sehingga demikian kuasa iblis, kuasa kegelapan tidak akan dapat menjamah anak-anak kami. Demikian juga masa depan anak kami, Engkau yang menentukan. Kami percaya Tuhan, masa depan yang baik, masa depan yang penuh harapan, Engkau sudah tentukan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Engkau sudah tentukan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan anak kami yang bernama Jasaka Mahanaim Sagala ke dalam tangan-Mu. Kiranya berkat-Mu, kiranya kuasa-Mu, pemeliharaan-Mu nyata, supaya anak ini bertumbuh dengan sehat. Kemudian Tuhan, orang tuanya juga, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga orang tuanya juga penuh kesabaran membimbing anak ini, merawat anak ini sampai bertumbuh menjadi dewasa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau mengurapi kami, biarlah urapan dari tempat yang maha tinggi kuasa Roh Kudus akan mengalir lewat jamahan tangan kami untuk anak kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya serahkan Jasaka Mahanaim Sagala ini di dalam tangan-Mu Bapa, di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, dan biarlah tetap
tetap ada dalam perlindungan-Mu, tetap ada dalam pemeliharaanmu, dan Engkau terus menjagai, memberikan terus kesehatan, kekuatan, sehingga bertumbuh dan bertumbuh menjadi dewasa, yang akhirnya nanti anak kami ini Tuhan menjadi alat kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Biarlah anak kami ini Tuhan memiliki hidup yang berarti. Bahkan kami rindu Tuhan, anak ini kalau akan menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Orang tuanya diberkati, orang tuanya terus ya Tuhan diberkati kehidupan rohani mereka, orang tuanya terus diberkati kehidupan jasmani mereka. Terima kasih kami serahkan sekali lagi anak kami ini, anak ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan kami berdoa kiranya orang tuanya terus memberikan kesabaran, memberikan kekuatan, kemampuan, menolong mereka untuk mendidik anak ini, merawat dengan penuh kesabaran dan kelembutan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah keluarga ini Tuhan, keluarga yang hidup dalam perlindungan-Mu, keluarga yang hidup dalam pemeliharaanmu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya serahkan kembali. Terima kasih kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan tadi juga kita sudah menyaksikan penyerahan anak. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita yang bertugas untuk kantor